Tanggal 5 Agustus 2020 kami berkunjung ke bekas benteng kerajaan Indapatra. Itulah bekas benteng kerajaan Indapatra yang berada di Aceh Besar. Benteng ini kalau tidak salah ada 3 buah. Di situ ada 2 buah, masih bagus. Tapi ini ada 1 buah lagi, sudah hancur. Benteng ini sudah hancur. Mungkin duluan dibuat ini dengan yang 2 di belakang tadi. Mungkin banyak di sini. Nah, itu sudah hancur 1. Mungkin ini duluan dibuat karena sudah terlampau lama sehingga hancur. Beginilah benteng kerajaan Indapatra yang berada di Aceh Besar. Mungkin ini istana bukan benteng. Pokoknya kita tidak tahu ini. Tidak ada sumber bacaannya tentang kerajaan ini. Demikian. Ini tangga masuk untuk ke benteng. Kalau dulu ini tidak dibuat tangga. Ini dipotong dibuat tangga. Kalau dulu pada masa kerajaan Indapatra itu benteng tidak ada tangga. Untuk apa dibuat tidak ada tangga? Biar musuhnya agak bisa masuk ke dalam. Ini tangga kita naik. Nah, inilah kawasan benteng yang pertama. Saya mungkin dulu ada juga tangga. Kita nggak paham. Jangan salah sumber. Kita tidak paham apakah dulu ada tangga ataupun tidak ada tangga. Kita tidak tahu. Nah, ini bentengnya. Bentengnya lumayan luas. Itu benteng di tengahnya sudah hancur. Sudah dimakan massa. Bentengnya. Inilah model pertahanan orang dulu. Kita tengok apa yang ada di dalam ini. Ini kubahnya macam kubah masjid. Macam bentuk kubah masjid. Tapi dalam sejarah kata nenek moyang orang Aceh, sebelum datang agama Islam ini sudah ada. Kita tengok apa di dalam. Ternyata rupanya sumur. Inilah sumur. Tapi sumur ini sudah tidak terlalu dalam. Mungkin sudah banyak dimasukkan batu. Ini semua dibuat dari batu asli, batu alam. Inilah namanya batu alam. Ini batu asli dibuat. Coba lihat, batu ini kalau sekarang istilahnya batu bata. Kalau dulu batu asli dibuat begini. Tapi sekarang ini masih kokoh. Padahal dulu belum ada semen, tapi ini sangat kokoh, ini sangat kuat ini dibuat. Apa artinya? Orang dulu lebih cerdas ketimbang orang sekarang. Lihat dari bangunan, dari bentuk bangunan ini dibuat tebal. Kalau sekarang bangunan dibuat 5 tahun, itu sudah rontok. Sudah dihancurkan, dibuat lagi yang lain. Jadi banyak menghabiskan dana orang sekarang. Orang sekarang itu royal. Royal. Banyak menghabiskan dana. Inilah namanya batu bata. Ini batu asli. Ini asli batu. Bukan batu bata yang kita buat sekarang. Tanah liat yang dimasak. Ini bukan asli. Ini mungkin bom aja ni susah meledak ni. Sudah hancur maksudnya. Kita tengok yang satu lagi. Tuh.
Ini yang sudah hancur. Ini bentengnya yang sudah hancur. Apakah di situ rumah, istana? Kita tak tahu juga tu. Ini tangga asli namanya. Kalau tangga asli begini dibuat. Untuk menuju ke benteng ini. Mungkin di sini pada raja atau para ratu tinggal dulu, tempo dulu. Kemudian kita menuju ke kubah yang satu lagi ini yang sudah hancur. Ini puncak ujungnya itu sudah hancur, tak ada lagi. Ini dia. Rupanya sumur. Inilah sumur, tu nampak airnya. Air yang sudah tumbuh lumut. Jadi yang bulat ini sumur juga. Rupanya orang dulu buat sumur dibuat macam kubah masjid. Ini kubah atasnya sudah hancur ini. Ini batu bata, batu asli, batu lap. Inilah yang namanya batu alam. Bangunan yang sangat kokoh. Sudah ratusan tahun sebelum Islam masuk, bangunan ini masih berdiri kuat. Itu artinya, sekali lagi saya ulang, cara berpikir orang dulu itu lebih cerdas daripada orang sekarang. Lalu orang sekarang tuduh orang dulu bodoh. Orang sekarang bodoh, bukan orang dulu. Menurut saya demikian. Kebodohan itu sesuai dengan zamannya. Tidak bisa dikategorikan dulu itu bodoh. Ini bangunannya dulu. Masih kokoh berdiri. Itu pintunya. Ini dia. Sumur. Jadi setiap ada kubah ini rupanya ada sumur di dalam. Untuk apa dibuat sumur? Prediksi saya mungkin agar musuh yang datang dari arah laut tidak bisa menembak dengan panah racun ke dalam ini, sehingga racun tidak masuk ke dalam sumur. Jadi airnya masih bisa dipakai, tapi kalau racun ditembak oleh musuh dari arah laut, sehingga orang yang tinggal di dalam benteng ini tidak bisa lagi minum karena air sumur sudah beracun, sehingga dibuatlah atap begini. Dibuat atap. Tapi ini satu sudah rusak atapnya. Inilah bangunan dulu, sangat bagus. Ini bekas peninggalan kerajaan Indrapatra. Capai kita jalan. Ya, ini dia. Tu apa namanya? Pintunya ada 4 buah. Situ 3 buah, ini 1. Tu hancur. Kubahnya itu masih bagus kubahnya. Kubahnya masih bagus. Mudah-mudahan ini 400 atau 500 tahun ke depan masih kokoh berdiri. Ini bukti peninggalan kerajaan Indrapatra di Aceh, bahawa nenek moyang orang Aceh itu betul-betul cerdas cara membuat ini. Itu kubahnya yang atas tu. Ini juga ada 4 pintu. Ada 4 pintu. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Kita akan naik ke benteng yang kedua. Benteng yang pertama tu. Tu yang tadi kita masuk, benteng yang pertama. Benteng yang pertama tu luas. Kita sekarang menuju ke benteng yang kedua. Ini tidak ada tangga. Inilah yang asli. Jadi benteng asli untuk perang zaman dulu tidak dibuat tangga. Tangganya cuma darurat dari batang kayu. Ini dia. Kita akan naik melalui tangga darurat ini. Ini namanya masih asli. Atau itu juga ada tangga, tapi bukan untuk perang. Ini khusus untuk perang, untuk bersembunyi. Tentara kerajaan Indrapatra. Itulah dia. Tinggi bentengnya. Ini sebagaimana yang kita nonton di film-film Eropah. Di film-film Bintandium tu. Kita akan panjat atau naik tangga ini untuk melihat apa isinya di dalam. Ya begini.
di dalam benteng yang kedua. Ini rupanya isinya. Itu masih berpasir. Pasirnya bersih. Nah, mungkin dulu ini dalam juga ini. Nah, coba lihat bagaimana tebal ini. Dinding ini bagaimana tebalnya. Meriam aja ini tidak pecah. Kalau kena meriam tidak pecah. Itu benteng pertama tuh. Itu dalam juga tuh. Rupanya begini isinya di dalam. Ada 3 buah kuruk-kuruk, terowongan untuk mengintip musuh. Itu tempat mengintip musuh dan menembak musuh ke laut. Rupanya orang dulu itu cerdas-cerdas. Ini untuk tempat bersembunyi panglima perangnya. Ini tempat bersembunyi panglima perangnya nih. Karena memang tidak, lubangnya tidak terarah keluar ke laut. Itu juga ini khusus untuk menembak sasaran musuh ke laut. Nanti di bedil-bedil itu di sini dibuat. Ada di samping kiri dan samping kanan. Itu puncak Gunung Selawah. Selawah Inang. Hari ini sangat panas. Mungkin 37 derajat Celcius. Luar biasa panas nih. Beginilah kondisi di dalam benteng Indrapatra. Jadi beginilah kondisinya di dalam benteng Indrapatra yang kedua. Coba tebal. Tebal ini lebih dari 1 meter. Ini tebal ini lebih dari 1 meter ini. Jadi pemikiran orang dulu begitu cemerlang. Beda dengan orang sekarang, dibuat kecil-kecil yang paling proyeknya banyak untung. Jadi orang dulu buat proyek itu bukan dipikir untungnya. Yang dipikir adalah bagusnya. Ini juga lubang. Lubang untuk mengintip keluar. Dia. Lubang untuk mengintip keluar. Ini. Kondisi bagian dalam. Itu yang utama tadi.
Nah ini ketebalan temboknya. Tebal temboknya. Mungkin lebih dari 1 meter tebal tembok. Ini tembok yang tinggi. Tambah ini lagi lebih dari 1 meter. Jadi lebih dari 2 meter tebal tembok ini dibuat. Tebal memang. Cerdas orang dulu di kerajaan Indapatra. Ini kawasan ini berada di kawasan Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar. Kita akan turun kembali melalui tangga darurat ini. Ini memang betul-betul tangga darurat, darurat perang. Ini tangga darurat. Itu laut. Balap ya. Tancap gas ya. Selesai video ini dibuat. Terima kasih.